Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang saya ta'zimi, para peserta da'i da'iyah, dan pendengar dimanapun Anda berada. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar kata detox. Mulai dari detox media sosial sampai detox tubuh lewat minum jus sayur atau diet ketat. Tujuannya apa? Supaya racun di dalam tubuh kita keluar, lalu tubuh kita bersih dan sehat. Tapi ingat atau tidak, kita sering pilih-pilih kalau urusan detox. Yang biasanya kita belanja jus sayur mahal-mahal demi detox tubuh, tapi kita sering lupa mendetoks isi dompet kita dengan dari racun-racun yang haram dan syubhat. Makanya dari itu, saya ingin mengajak kalian semua membahas tentang detoksifikasi rezeki, membersihkan jiwa dan harta dengan gaya hidup halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mengenai detoksifikasi ini dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Perhatikan ayat ini teman-teman. Allah tidak hanya menyuruh kita mencari yang halal secara hukum, tetapi juga yang thayyib, bersih, sehat, dan jernih. Menjaga rezeki agar halal dan thayyib, itulah hakikat dari detoksifikasi rezeki. Lalu, bagaimana cara konkret mendetoks rezeki kita? Mari kita bedah ke dalam 3 poin penting. Poin pertama, kenali dan stop racun keuangan zaman sekarang. Di era digital ini, racun finansial bermutasi menjadi sangat rapi. Ada investasi bodong, judi online berkedok game, hingga jeratan riba sistematik. Kata Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Jadi, langkah pertama detox adalah stop transaksi syubhat dan batil dari handphone dan dompet kita. Lanjut kepada poin kedua. Gunakan alat detox yang benar, yaitu lembaga ekonomi syariah. Kenapa sih kita harus beralih kepada lembaga ekonomi syariah dan berpindah dari riba? Kata Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Disinilah peran penting lembaga ekonomi syariah. Lembaga syariah hadir sebagai wadah detox, sebagai penyaring atau filter yang memastikan uang yang kita tabung atau investasi yang kita jalankan. Memilih lembaga syariah bukan sekedar tren, tetapi bukti nyata meyakini ayat ini. Lanjut kepada poin ketiga. Rasakan hasil detoksnya. Jiwa tenang, doa dikabulkan. Lalu apa sih yang kita rasakan ketika harta kita sudah didetoks? Efeknya luar biasa. Hati menjadi tenang, harta menjadi berkah. Kata Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 100, Qul la yastawil khabisu wat thayyib wala a'jabaka kasratul khabith. Katakanlah Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun yang buruk itu yang lebih menarik kita. Ayat ini sangat menampar kita teman-teman. Harta yang haram, walaupun jumlahnya banyak sampai kita bisa beli mobil mewah, tidak akan sama berkahnya dengan harta halal yang cukup.
Rezeki halal yang berhasil didetoks akan melahirkan jiwa yang tenang, keluarga yang harmonis, dan yang paling penting, kunci utama, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Gaya hidup halal bukan cuma sekedar melihat logo halal dibungkus, tetapi gaya hidup halal adalah ekosistem yang bagus. Mulai dari bagaimana kita mencari uang, di mana uang itu kita simpan, sampai bagaimana uang itu kita belanjakan. Oleh karena itu, marilah kita detoksifikasi rezeki kita mulai dari sekarang. Alihkan sistem keuangan kita kepada perbankan syariah dan bersihkan sisa-sisanya dengan zakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pergi ke pasar, beli sarapan pagi. Jangan lupa membeli buah alpukat. Mari detoks diri dan bersihkan diri. Insya Allah berkah dunia akhirat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Uzur ma qala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.